tanggal 15 April 1972, terjadi pembajakan pesawat merpati udara yang merupakan cikal bakal terbentuknya Satuan Gegana. Nama Gegana berasal dari bahasa Gegono, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti awang-awang, sesuai dengan tugas utamanya pada saat itu sebagai pasukan anti pembajak pesawat udara atau Atbara. Kemampuan pasukan Gegana antara lain adalah sebagai satuan perlawanan teror atau One Terror yang memiliki kemampuan perlawanan atau penindakan pelaku kejahatan terorisme yang menggunakan senjata api yang berintensitas tinggi. Satuan penjinak bom atau Jibom memiliki kemampuan penjinakan bahan peledak dengan melaksanakan beberapa teknik seperti disposal atau penguraian bahan peledak menjadi bagian terpisah. Satuan KBRN memiliki kemampuan menangani bahan kimia, biologi, dan radioaktif berbahaya. Satuan Bantuan Teknis merupakan satuan pendukung dalam penyajian informasi intelijen, bantuan teknis dan taktik, serta peralatan pendukung pelaksanaan tugas personil pasukan Gegana. Komandan Gegana yang pernah menjabat dari awal terbentuknya satuan ini antara lain Sumardi A, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1976 sampai dengan 1984. Supono R, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1984 sampai dengan 1987. Dr. Andes S.Y. Wenas, Mayor Polisi, menjabat dari tahun 1987 sampai dengan 1989. Dr. Andes Ridwan Karim, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1989 sampai dengan 1991. Dr. Andes H. Yusuf Manggabarani, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1991 sampai dengan 1995. Dr. Andes Y. Jaki Uli, Letnan Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1995 sampai dengan 1997. Dr. Andes H. Yusuf Manggabarani, Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1997 sampai dengan 1998. Dr. Andes Y. Jaki Uli, Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1998 sampai dengan 1999. Dr. Andes TBMH Canapi SSH, Kolonel Polisi, menjabat dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Dr. Andes Beno Kilapong, Komisaris Besar Polisi, menjabat di tahun 2001. Dr. Andes Imam Sujarwo MSI, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Dr. Andes Ari Sulistyo, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2004 sampai dengan 2006. Dr. Andes Sukamso SH MSI, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Insinyur Wahyu Widodo, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Dr. Andes Imam Widodo MH, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Donyar Kusumaji SIK, Komisaris Besar Polisi, menjabat dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Dr. Andes Imam Widodo MH, Brigadir Jenderal Polisi, menjabat dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Edi Mardianto SIK MSI, Brigadir Jenderal Polisi, menjabat dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Reza Arif Dewanto SIK, Brigadir Jenderal Polisi, menjabat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Gegana menjadi salah satu satuan yang berperan dalam beberapa operasi khusus, baik itu skala nasional ataupun internasional. Di antaranya, Operasi Jaring Merah Aceh, Operasi Madagoraya Poso, Operasi Misi PBB di Afrika Tengah, Operasi di Bosnia, Operasi di Kamboja, dan FPU Sudan, pengamanan KTT World Water Forum di Bali, pengamanan Indonesia Sustainability Forum, dan kedatangan Paus Fransiskus di Jakarta, pengamanan pelantikan Presiden Republik Indonesia, pengamanan kepulangan Presiden ke-7 di Solo, tugas rutin seperti pengamanan Mabes Polri dan sterilisasi giat Presiden dan Wakil Presiden, serta operasi-operasi lainnya yang berintensitas tinggi.
Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, berbagai ancaman Kamtibmas mengalami perubahan. Untuk itu, personil Gegana dituntut untuk meningkatkan kemampuan, diantaranya dengan melakukan latihan Pratama Gegana yang memiliki tujuan untuk meningkatkan standar kemampuan personil. Latihan bersama Komando Operasi Khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, latihan terjun payung dan wind tunnel, latihan obstacle, latihan menembak jajaran perwira, pelatihan Tactical Commandant Course Dandan Gegana Nusantara, pelatihan Tactical Commander Course Operator Jibom, pelatihan Lokakarya KBRN, latihan rutin Power on Hand Kapolri, serta pembinaan tradisi bagi anggota Gegana guna membentuk ikatan jiwa yang kuat dan latihan-latihan rutin lainnya. Pasukan Gegana memiliki sarana prasarana latihan yang dibangun khusus untuk menunjang pelaksanaan tugas personil di lapangan, antara lain bom data center yang digunakan untuk menganalisa temuan alat atau bahan peledak lainnya berupa bom, shooting hose yang digunakan untuk menunjang pelatihan urban warfare dengan tingkat keamanan tinggi baik untuk personil dan lingkungan sekitarnya. Obstacle dibangun untuk meningkatkan kemampuan baik itu individu atau bergu, ruang fitness yang digunakan untuk memelihara fisik personil, serta sarana prasarana pelatihan lainnya. Perjalanan keberhasilan dan hasil pembinaan Gegana tidak hanya dalam tugas dan fungsinya, tapi berhasil menoreh sejumlah prestasi, antara lain ikut berpartisipasi kejuaraan dunia SWAT Challenge di Dubai, juara umum pertama NCT Pro Challenge di Thailand dengan membawa pulang 8 kategori juara, juara pertama Brimob Challenge yang diikuti Brimob Nusantara, perlombaan Serikandi Challenge di Kelapa II, juara umum tim terjun International Open di Cikeas, kejuaraan Kemalaran, serta memperoleh penghargaan IKPA Staff dan penghargaan Anugerah Bapeten kategori koordinasi penanganan keamanan nuklir, serta solidaritas semua keluarga besar Gegana dalam perayaan kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan makan gratis pemerintah, pasukan Gegana beserta Bayangkari mengadakan kegiatan pemberian makan sehat di TK Kemala Bayangkari, serta pelepasan bibit ikan di Danau Teratai. Di usia yang ke-50 tahun, Gegana senantiasa tetap memberi pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara dengan nilai juang melebihi panggilan tugas, bekerja dengan senyap, tenang tapi waspada, santai tapi siap, halus tapi tajam, rendah tapi percaya diri. Gegana Presisi, dukung tercapainya Indonesia Maju.